Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di vlog Darmawan Aji. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bahasan tentang bagaimana supaya kita bisa menguasai skill apapun dengan lebih cepat dan lebih mudah. Ada satu buku yang sangat menarik terkait proses penguasaan skill atau penguasaan keahlian ini, yaitu buku karya Josh Kaufman. Nah, ini bukunya. Dia menarik karena dia menjelaskan bahwa untuk menguasai sebuah skill itu tidak diperlukan waktu yang lama seperti apa yang dikatakan Anders Ericsson, itu 10.000 jam. Menurut Josh Kaufman, kita hanya membutuhkan sekitar 20 jam. 20 jam untuk menguasai sebuah keterampilan. Tentu saja levelnya berbeda dengan 10.000 jam yang digagas oleh Anders Ericsson. Jadi kalau Anders Ericsson, dia melakukan penelitian penguasaan keahlian 10.000 jam itu untuk menguasai keahlian di level ya mungkin world class lah ya, kelas dunia. Artinya supaya kita menjadi orang yang hebat, yang great ya, di skill tersebut. Sementara Josh Kaufman ini membahas tentang menguasai keahlian sebagai sebuah hobi, sebagai sebuah kegemaran. Artinya yang digagas oleh Josh Kaufman ini tidak mengejar sampai ke level hebat, ke level yang great, tetapi sampai ke level good enough, cukup bagus lah, cukup bagus. Contoh misalnya saya menyukai permainan kartu ini, jangan ditiru ya. Saya apa namanya mempelajari beberapa trik kartu. Tujuannya simpel sederhana sih, untuk memecah kebekuan karena saya nggak terlalu pinter ngobrol, pendekatan ke orang, tetapi dengan penguasaan saya terhadap sulap kartu ini menjadi memudahkan saya untuk mendekati orang, untuk kemudian membangun keakraban dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini adalah 10 prinsip supaya kita bisa menguasai keahlian dengan cepat. Jadi istilah dari Josh Kaufman adalah 10 Principles of Rapid Skill Acquisition. Jadi 10 prinsip penguasaan keterampilan secara cepat. Apa saja prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Josh Kaufman di bukunya? Kita akan bahas. Mungkin di video ini kita akan bahas 5 prinsip terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Apa saja ke-10 prinsip tersebut? Yang pertama adalah kita perlu memilih project yang kita sukai. Artinya kita perlu memilih skill yang kita sukai. Kita suka skill apa? Kalau kita suka skill bela diri misalnya, apa yang ingin kita kuasai dari bela diri tersebut? Kalau saya misalnya memilih ini, kemudian beberapa skill bela diri dan beberapa keterampilan lainnya. Jadi ini prinsip yang pertama, kita perlu memilih skill yang memang kita sukai, skill yang memang kita cintai. Kenapa ini penting? Karena proses penguasaan keahlian ini kadangkala itu membosankan karena kita perlu melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang, repetisi berulang-ulang. Kalau kita tidak punya bahan bakar, menyukai apa yang kita lakukan, jangankan 10.000 jam, 20 jam pertama saja mungkin tidak tertuntaskan kita melatihnya. Ini yang pertama, prinsip yang pertama. Jadi kita perlu memilih skill yang memang kita sukai, skill yang memang kita cintai. Prinsip yang kedua adalah kita perlu memfokuskan energi kita pada satu skill satu waktu. Artinya, kalau misalnya 3 bulan ini kita mengejar satu keahlian, maka fokuslah untuk menguasai keahlian itu saja dulu. Jangan berambisi untuk menguasai banyak keahlian sekaligus di waktu yang sama. Kita perlu memfokuskan energi kita, fokus kita pada satu skill yang memang kita ingin bangun. Artinya, kita mau alokasikan 20 jam pertama kita ini kapan? Nah, misalnya untuk 3 bulan pertama, kita targetkan latihan sekitar 20 jam misalnya. Ya, kita fokuskan energi kita, atensi kita pada satu keahlian saja.
Jadi seandainya misalnya dalam 3 bulan ini kita mempelajari coding atau pemrograman dasar, ya sudah fokuskan energi dan atensi kita ke sana saja. Jangan berambisi untuk menguasai banyak keahlian sekaligus dalam satu waktu, karena itu sangat tidak efisien. Penggunaan energi dan atensi kita sangat tidak efisien. Itu adalah prinsip yang kedua. Kita perlu memfokuskan energi kita pada satu skill satu waktu. Yang ketiga adalah kita perlu mendefinisikan target performance levelnya. Jadi good enough-nya itu seperti apa? Artinya kalau kita tidak punya target performance level, kalau kita tidak punya gambaran hasil akhir yang diinginkan dari penguasaan kita, ya kita akan blank, kita nggak akan terarah. Penguasaan saya terhadap sulap kartu ini tentu saja tidak sehebat para magician. Saya sekedar yang penting bisa bisa membuat orang terpukau dengan 3 atau 4 trik, sudah cukup. Bagi saya itu good enough gitu. Artinya saya bisa mendeliver permainan sulapnya tanpa tanpa audiens tahu apa yang saya lakukan gitu ya, tanpa audiens tahu triknya, kemudian mereka terpukau, mereka terhibur dengan permainan saya, itu sudah cukup. Saya tidak perlu menguasai puluhan, belasan atau ratusan trik, cukup 3 atau 4 trik yang perlu saya kuasai dengan baik. Jadi perlu menetapkan target performance level dengan jelas. Prinsip yang keempat adalah kita perlu mendekonstruksi sebuah skill yang besar menjadi sub-sub skill yang lebih sederhana. Nah, ini kita sudah sempat bahas, ada di video tentang chunking. Artinya setiap skill itu pasti terdiri dari skill-skill yang lebih sederhana. Jika kita ingin menguasai sebuah skill, maka kita perlu menguasai sub-sub skillnya. Nah, permainan kartu misalnya, ini tidak hanya tentang trik, tetapi kita mulai dari yang paling sederhana adalah cara pegang kartu. Jadi ada banyak cara, ada seperti ini gitu ya. Kemudian cara kita menggerakkan jari gitu ya, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita tidak menguasai sub-sub skillnya, apa yang terjadi? Kalau kita tidak menguasai sub-sub skillnya, maka keterampilannya tidak akan terbentuk secara utuh. Nah, kita perlu memetakan satu skill yang ingin kita kuasai ini, sub skillnya apa saja, kemudian kita kuasai satu persatu. Jadi kita perlu mendekonstruksi sebuah skill menjadi sub-sub skill yang lebih sederhana. Dan yang kelima adalah kita perlu punya tools yang diperlukan tentu saja untuk menguasai keahlian tersebut. Kalau kita ingin menguasai skill permainan kartu seperti ini, maka kita perlu punya kartu. Jangan sampai kartunya pinjem. Kita pengen menguasai keterampilan bermain gitar, kita wajib punya gitarnya. Kita pengen punya keterampilan menggunakan double stick, kita perlu punya double sticknya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak punya alat yang diperlukan untuk menguasai sebuah keahlian, itu akan jadi penghambat. Harus pinjem dulu lah, harus begini dulu, begitu dulu, dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita bahas 5 ini dulu, 5 prinsip ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau saya ulang, 5 dari 10 prinsip untuk penguasaan skill dengan cepat. Yang pertama adalah pilih project yang kita sukai, skill yang kita sukai. Yang kedua, fokuskan energi kita pada satu skill satu waktu. Yang ketiga, kita perlu mendefinisikan target performance level kita, sampai di level mana, good enough itu yang seperti apa. Yang keempat, kita perlu mendekonstruksi sebuah skill menjadi sub-sub skill yang lebih sederhana. Dan yang kelima, kita perlu memiliki alat bantu yang diperlukan untuk menguasai skill tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji.